Menjamai dirahmati Allah, hidayah itu Allah turunkan bukan karena soal dia melihat bukti nyata atau adanya mukjizat kepada nabi yang mereka saksikan. Tetapi hidayah itu memang adalah karunia dari Allah, pilihan dari Allah ketika seorang manusia itu mau membuka hatinya dan menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat tidak bisa ditunda-tunda. Bagaimana Fir'aun yang baru beriman ketika ajal telah tiba, nyawa sudah di tenggorokannya, dia sudah kehilangan segala daya dan upaya ketika dia meminta tolong ditenggelamkan di dalam dasar Laut Merah, ketika tidak ada yang bisa menolongnya, tidak ada satu ranting pun yang bisa menyelamatkannya dari kebinasaan ketika Allah tenggelamkan di Laut Merah. Itulah penyesalan di detik-detik terakhir. Di mana penyesalan di detik akhir itu? Al-ana wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang kamu mau beriman? Padahal kamu sebelumnya telah bermaksiat dan engkau termasuk orang-orang yang telah berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Maka mari segeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum terlambat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan, senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita gunakan sebaik-baiknya waktu di hari Jumat ini, di mana kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika azan dikumandangkan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat ini, maka bersegeralah kita untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, meninggalkan kesibukan duniawi kita, perdagangan kita, jual beli kita, hanya untuk semata-mata mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari Jumat adalah hari yang mulia, hari di mana kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pentingnya kita bertakwa kepadanya, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 Muharram telah jatuh pada hari kemarin menurut kalender Ummul Qura, kalender Hijriah global, atau jatuh juga pada hari ini barangkali yang mengikuti metode ru'yah sebagaimana yang diyakini dan diamalkan oleh sebagian kaum muslimin di tanah air kita. 10 Muharram ini bagi kita umat Islam adalah hari yang istimewa, hari di mana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berpuasa sunnah, tanggal 10 di bulan Muharram yang kita kenal dengan puasa Ashura. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang apa latar belakang Nabi SAW menganjurkan kita berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram ini, yaitu qadiman Nabi SAW al-Madinah fara'al Yahud tasum yawma Ashura faqala ma hadha? Qalu hadha yawmun salih, hadha yawmun najjallahu bani Israila min aduwihim fasamahu Musa.
Qala sallallahu alaihi wasallam fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamihi. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau menyaksikan orang-orang Yahudi berpuasa. Berpuasa pada hari tanggal 10 bulan Muharram. Lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka, puasa apa yang kalian lakukan itu? Mereka menjawab, ini adalah hari yang agung, hari yang mulia, hari yang baik buat kami. Karena pada hari itu, tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kemudian Nabi Musa alaihi salam berpuasa pada hari itu sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW bersabda, aku lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Kalau kalian berpuasa karena mengikuti Nabi Musa, di mana Musa itu bersyukur kepada Allah atas nikmat diselamatkannya Bani Israel dari kejaran Fir'aun, maka aku, kata Nabi SAW, lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini. Kenapa? Karena risalah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah pelanjut, adalah penerus, adalah yang membenarkan ajaran-ajaran yang murni yang datang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan juga sekaligus korektor yang mengkoreksi ajaran yang telah dipalsukan dan diselewengkan oleh Bani Israel dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan menganjurkan umatnya untuk berpuasa di hari tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka itu sudah sepantasnya kita belajar dari nilai-nilai yang ada di dalam hari Asyura ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita tentang makna yang terdalam, yaitu apa? Kita senantiasa diingatkan tentang hari-hari di mana Allah menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan keagungannya. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana termaktub di dalam surah Ibrahim ayat 5. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa dzakirhum biayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sungguh kami telah utus Musa untuk membawa ayat-ayat tanda-tanda mukjizat dari kami. Keluarlah kamu, selamatkan Bani Israel dari berbagai kegelapan kepada cahaya, dan berikanlah peringatan kepada Bani Israel itu bi ayyamillah, tentang hari-hari Allah. Apa itu hari-hari Allah? Allah tidak terikat dengan hari dan waktu sebagaimana kita manusia terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Tetapi yang disebut dengan hari-hari Allah adalah hari-hari di mana umat-umat terdahulu menjadi ibrah dan contoh tauladan bagi kita. Ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, lalu kemudian mereka mendustakan nikmat itu dan mengganti nikmat itu dengan kekufuran. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Allah mengecam umat-umat terdahulu, termasuk juga umat kita hari ini, kalau mereka mengikuti gaya model seperti umat-umat terdahulu itu, di mana mereka mengganti, ya, ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran, mereka yang mengganti nikmat Allah itu dengan kekufuran. Allah sudah berikan nikmat iman dan Islam kepada kita, lalu kita ganti nikmat itu dengan kekufuran. Kita tidak mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam itu, tetapi malah kita kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ganti nikmat keselamatan di dunia dan akhirat dengan nikmat kesenangan dunia yang fana ini, sehingga apa? Jahannama yaslaunaha wa ahallu qaumahum daral bawar. Mereka telah menempatkan kaum mereka
Ya, mereka menempatkan kaum mereka itu ke dalam rumah kehancuran dan kebinasaan. Yaitu apa? Rumah kebinasaan itu adalah neraka jahanam, di mana mereka akan memasukinya, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kita untuk kembali kelak. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus bercermin, harus belajar dari kisah umat terdahulu, terutama Nabiullah Musa alaihi salam yang dikejar-kejar oleh Fir'aun laknatullah alaihi. Juga bagaimana kita belajar dari Nabi Musa alaihi salam, dari pembangkangan kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel. Mereka sudah diberikan berbagai macam nikmat dari Allah, di antaranya nikmat keselamatan, di mana mereka selamat dari kejaran Fir'aun, dibimbing oleh Allah bisa menyeberangi Laut Merah, terbelah menjadi dua, membentuk dinding yang kokoh terbuat dari air. Kalau kita biasa memandang dinding kokoh itu terbuat dari tembok-tembok baja, tembok besi, tembok yang benda kokoh, ya, benda padat, ya, seperti campuran semen, pasir, batu, dan besi. Tetapi tembok yang dimaksud itu adalah tembok dari dinding yang terbuat dari air. Subhanallah. Anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Allah perintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya. Tongkat yang sebelumnya berubah menjadi ular untuk memakan dan memangsa ular-ular ciptaan rekayasa para penyihir Fir'aun. Tongkat itu pula yang kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab terbelahnya Laut Merah menjadi dua dan membentuk dinding yang kuat, yang kokoh di sebelah kiri dan kanan Bani Israel yang melalui jalan itu. Maka itu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk mengingatkan mereka, wa dzakirhum bi ayyamillah. Berikanlah peringatan kepada mereka tentang hari-hari di mana Allah berikan nikmat begitu besar kepada mereka. Tetapi kemudian mereka mengganti nikmat itu dengan kekufuran. Mereka abaikan, mereka kufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seburuk-buruk kaum adalah yang mengganti nikmat kebaikan dari Allah dengan keburukan dari sisi mereka. Kalau Fir'aun memang pada dasarnya adalah orang yang buruk, buruk perangainya, jahat perilakunya, jahat sekali perilakunya, yang melakukan penindasan, pembunuhan, pembantaian terhadap Bani Israel. Tapi kemudian dia tidak mau mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Memang pada dasarnya buruk. Kalau yang pada dasarnya buruk kemudian dia ingkar, lalu kemudian dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar. Tapi kalau ada kaum yang asalnya baik, dia adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menerima risalah Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sejak Nabi Yakub sampai Nabi Isa alaihi salam, yaitu Bani Israel. Tapi kemudian mereka mengingkari isi sebagian dari kitab-kitab itu. Mereka membunuhi sebagian nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Mereka kemudian mengganti nikmat Allah itu dengan kekufuran, mengganti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengajak manusia untuk bertauhid, yang mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam semesta, dan mengkapling-kapling manusia berdasarkan kasta, merendahkan manusia yang bukan dari kalangan Bani Israel, lalu menjadikan Allah itu sebagai Tuhan yang eksklusif, Tuhan yang bersifat nasionalis, Tuhan bagi umat agama Yahudi saja. Maka itu mereka telah mengganti nikmat Allah itu dengan kekufuran, sehingga mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Dan laknat itu kita baca setiap hari di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk ke jalan yang lurus, jalan Islam, jalan tauhid,
Jalannya Al-Quran, jalannya hidayah, bukan jalan orang-orang yang telah sesat dari jalan Allah ini, dan bukan jalan orang-orang yang telah dimurkai dan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, dijauhkan dari rahmatnya. Hadirin dirahmati Allah, maka ketika Fir'aun dihancurkan bersama bala tentaranya, ketika Allah membinasakan musuh-musuhnya, ketika Allah memberikan nikmat kepada kaumnya kepada umatnya yang beriman kepada risalah yang Dia wahyukan kepada kita umat manusia ini, maka disitulah kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan tahmid walhamdulillahi rabbil alamin, sebagaimana perintah Allah di dalam surah Al-An'am ayat 45, faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang yang zalim itu, kata Allah, dibinasakan, dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Maka itu segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa apa? Mengingat nikmat-nikmat Allah, agar kita belajar dari umat-umat terdahulu, agar kita tidak menyimpang dari jalan kebenaran, agar kita menyadari bahwa tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Kekuatan dunia itu bisa hancur seketika. Ketika Fir'aun yang begitu perkasa dan hebat, dia memiliki kekuatan politik, kekuatan militer, dan ekonomi terbesar pada zamannya. Tapi seluruh kejayaan Fir'aun itu tenggelam dalam sekejap saja di Laut Merah. Maka pelajarannya yang harus kita ambil adalah tidak ada kekuatan yang dapat menandingi atau melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh ingkar, kita tidak boleh sombong terhadap kekuatan dunia yang kita miliki hari ini dan saat ini. Yang kedua pelajarannya adalah bahwa kekuasaan yang kita genggam itu tidak akan menjamin keselamatan kita. Fir'aun itu membangga-banggakan kekayaan Mesir. Fir'aun membanggakan sungai Nil sebagai sungai yang memberikan keberkahan bagi negeri Mesir. Semua tanah yang dilalui oleh sungai Nil yang disebut dengan delta sungai Nil, dari Danau Victoria di negara Afrika sampai melewati Sudan, lalu kemudian masuk ke Mesir, semua wilayah yang dilalui oleh sungai Nil ini itu adalah tanah-tanah yang subur. Padahal sekitarnya dan hampir 90% wilayah Mesir, negeri Mesir itu adalah wilayah yang tandus, gurun pasir. Tetapi Mesir sejak dahulu dikenal dengan apa? Pertaniannya, dengan kesuburan tanahnya, dengan aliran sungai Nil. Sehingga kita bisa membaca dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, di mana Yusuf diangkat dan dimuliakan oleh Allah derajatnya menjadi penasehat bahkan menteri besar di kalangan kerajaan Mesir sebelum Nabi Musa lahir, kurang lebih 400-600 tahun sebelumnya. Maka kita bisa membaca bagaimana ketahanan pangan negeri Mesir, keberlimpahan yang telah Allah berikan kepada negeri Mesir berkat apa? Sungai Nil yang mengaliri tanah dan wilayahnya. Tetapi kerajaan, pasukan, dan kekayaan negeri Mesir yang luar biasa itu tidak mampu untuk menyelamatkan Fir'aun dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kesombongan ini, jamaah yang dirahmati Allah, adalah awal dari kehancuran dan kebinasaan sebuah kaum, sebuah bangsa. Yang ketiga adalah kita harus mengambil pelajaran dan cermin ibrah bahwa para nabi yang Allah utus kepada umat manusia ini, para rasul itu adalah para pemimpin pembebasan sejati umat manusia. Kita bisa melihat dari kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran bagaimana dia berdiri melawan penindasan, dia berdiri melawan perbudakan, dia berdiri menentang pembunuhan anak-anak dan kezaliman penguasa. Dan Musa alaihi salam dilahirkan dalam keadaan dia tidak berdaya. Semua bala tentara Fir'aun dikerahkan untuk membunuhi bayi-bayi kecil yang lahir dari keluarga Bani Israel. Tetapi Allah
jaga Nabi Musa alaihi salam sejak dia masih bayi. Dengan menguatkan hati ibunya, melepas kepergian anaknya dihanyutkan ke sungai Nil. Lalu kemudian Allah selamatkan Musa. Dan bahkan Allah jaga Musa tinggal di dalam istana Fir'aun, menjadi anak angkat Fir'aun berkat apa? Kasih sayang seorang perempuan, yaitu istri Fir'aun Asiyah, yang menggantikan kasih sayang ibu kandungnya. Itulah penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menjaga Musa alaihi salam, dibesarkan di dalam istana Fir'aun, yang kelak Fir'aun itu menjadi musuh nomor satu dari risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan Fir'aun dengan segala tipu dayanya, dengan segala siasat dan politiknya, ternyata tidak bisa berdaya di hadapan makar, di hadapan politik dan kebijakan yang telah Allah ciptakan untuk menghancurkan kekuasaan dan kesombongan Fir'aun. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa ini dalam peristiwa hari Asyura itu adalah mukjizat dari Allah itu tidak akan bermanfaat kalau hati kita ini membangkang. Hati kita ini pada dasarnya jauh dari kebenaran. Bani Israel sudah menyaksikan berbagai macam mukjizat-mukjizat besar yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Bani Israel melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana laut itu terbelah menjadi dua. Bagaimana Fir'aun, musuh besar mereka itu, ditenggelamkan di dasar laut. Dan bagaimana mereka bisa selamat dari berbagai penindasan. Tetapi mereka yang diselamatkan oleh Allah itu lalu menjadi orang-orang yang besar kepala. Mereka justru menjadi para pembangkang. Dan mereka melanggar perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa yang dirahmati Allah? Hidayah itu Allah turunkan bukan karena soal dia melihat bukti nyata atau adanya mukjizat kepada Nabi yang mereka saksikan. Tetapi hidayah itu memang adalah karunia dari Allah. Pilihan dari Allah ketika seorang manusia itu mau membuka hatinya dan menerima kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yang terakhir, pesan dari hari Asyura ini adalah taubat tidak bisa ditunda-tunda. Bagaimana Fir'aun yang baru beriman ketika ajal telah tiba, nyawa sudah di tenggorokannya, dia sudah kehilangan segala daya dan upaya ketika dia meminta tolong ditenggelamkan di dalam dasar Laut Merah, ketika tidak ada yang bisa menolongnya, ketika tidak ada satu batang pohon pun, tidak ada satu ranting pun yang bisa menyelamatkannya dari kebinasaan, ketika Allah tenggelamkan di Laut Merah. Itulah penyesalan di detik-detik terakhir. Di mana penyesalan di detik akhir itu? Al-ana wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang kamu mau beriman? Padahal kamu sebelumnya telah bermaksiat dan engkau termasuk orang-orang yang telah berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Maka mari segeralah kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum terlambat. Segeralah kita untuk menyadari kesalahan dan kekeliruan kita. Karena tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali taubat kita kepada Allah, kecuali istighfar kita, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bermuhasabah. Kita mengevaluasi diri kita dan berupaya untuk terus memperbaiki kualitas kehidupan bangsa kita.
dengan mengajak diri kita sendiri dan juga umat kita, para pemimpin kita untuk senantiasa kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari kehancuran dan dari kebinasaan. Karena tidak ada yang bisa menjamin azab Allah tidak turun kepada orang-orang yang beriman di dunia ini. Azab Allah akan diturunkan kepada orang-orang yang beriman kepada risalahnya walaupun kita beriman. Tapi ketika kita mendiamkan kemungkaran, ketika kita menjadi setan-setan bisu, ketika kita menyalahgunakan kekuasaan, ketika kita menyalahgunakan jabatan kita sehingga dampak kerusakan ini berjalan secara masif, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Apa azab itu? Allah timpakan kelaparan, Allah timpakan kemiskinan, Allah timpakan ketidakadilan, Allah timpakan hilangnya rasa aman dan menyebarnya rasa takut di kalangan rakyat yang kita cintai ini. Maka itu jangan kita tertipu oleh kekuasaan. Jangan kita sombong karena jabatan. Jangan kita pernah menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyelamatkan kita bukan karena kekuatan dunia yang kita miliki, bukan karena kekayaan dan kekuasaan kita, tapi yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat adalah iman, adalah kebenaran dan ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita berdoa di hari yang mustajab ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasarad din واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.